Jangan pernah lelah ketika kita harus membantu rakyat. Kita buktikan dengan kekonkretan. Mantap! Langkah sigap BUMN Pertamina yakinkan pasokan oksigen aman. Permintaan oksigen terus melambung tinggi seiring lonjakan pasien COVID-19 yang membutuhkan perawatan intensif. Di Jawa Tengah merupakan wilayah yang saat ini menghadapi krisis lonjakan pasien dan kelangkaan oksigen sejak awal Juni. Kepolisian daerah Jawa Tengah menduga kelangkaan dan kenaikan harga oksigen ini dipicu penimbunan pihak yang berusaha mencari untung lebih di tengah situasi darurat. Kelangkaan oksigen dapat memicu kasus kematian pasien. Saat kasus kematian akibat COVID-19 mencapai rekor tertinggi 1040 pada 7 Juli lalu, Jawa Tengah menjadi daerah tertinggi sebesar 480 dan disusul DKI Jakarta 142 dan Jawa Timur sebanyak 155 kasus kematian. Tingginya lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia membuat kebutuhan oksigen untuk sektor medis meningkat. Kondisi ini pun membuat terjadinya kelangkaan oksigen, bahkan harganya melambung. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan dalam upaya percepatan mengisi pasokan oksigen di wilayah yang membutuhkan, pemerintah menghadapi tantangan karena tak memiliki perusahaan plat merah yang khusus bergerak di sektor oksigen. Di saat pemerintah menjamin stok oksigen medis aman, kenyataan di lapangan justru bertolak belakang. Krisis oksigen dan tingginya harga oksigen yang tidak masuk di akal kian meresahkan masyarakat. Betulkah ada oknum penjual oksigen nakal di balik fenomena ini? Kementerian BUMN terus mendorong percepatan penanganan COVID-19 dan menggerakkan perusahaan plat merah untuk berkontribusi dukung pasokan oksigen bagi pasien COVID-19. Untuk meyakinkan pasokan oksigen berjalan lancar, Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua Komisi 6 DPR RI Faisal Riza meninjau langsung kedatangan 6 ISO tank di Tanjung Priuk Sabtu 10 Juli lalu. Sebelumnya, 20 ISO tank juga telah didatangkan dari Morowali, Sulawesi Utara beberapa waktu lalu. Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi dukungan BUMN termasuk Pertamina bersama ANAK dalam percepatan penanganan pasokan oksigen. Saat ini BUMN melakukan tugas-tugas ini sebagai faktor pendukung kementerian lain, seperti kebutuhan oksigen di rumah sakit, memastikan kesediaan RS serta ketersediaan dan akses terhadap obat murah yang dibutuhkan rakyat. Begitu juga untuk menjamin ketersediaan oksigen. Perusahaan plat merah tersebut memang tidak memproduksi oksigen untuk medical, tetapi fasilitas yang kita punya bisa di-switch sebagian untuk medical. Ini yang saya tekankan kepada seluruh direksi BUMN bahwa kita harus menjadi service-oriented bukan birokrasi. Jangan pernah lelah ketika kita harus membantu rakyat. Kita buktikan dengan kekonkretan. Ketua Komisi 6 DPR RI Faisal Riza menyampaikan apresiasi kepada Menteri BUMN bersama jajaran BUMN yang telah menyediakan fasilitas armada ISO tank untuk memastikan ketersediaan oksigen terdistribusi dengan baik. Melalui penyediaan ini, pemerintah dapat menyampaikan kepada masyarakat agar tidak panik karena ketersediaan oksigen mencukupi. Pada kesempatan tersebut, Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Mulyono menyampaikan bahwa Pertamina senantiasa berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19. Tidak terkecuali pada pemenuhan kebutuhan oksigen saat ini. Dari 27 ISO tank yang dioperasikan Pertamina saat ini berkapasitas 540 ton oksigen, sehingga menyumbang 60% dari kapasitas yang sudah ada. Dukungan pasokan oksigen untuk percepatan penanganan COVID-19 ini merupakan sinergi berbagai pihak diantaranya Pertamina Group dalam pengelolaan tracking ISO tank yang melibatkan Subholding Commercial and Trading PT Patra Niaga dan anak usaha Subholding Gas PT Gagas. Sedangkan bantuan ISO tank dari PT Pertamina Gas, IMIP, dan PT Aiko. Pasokan oksigen dari beberapa pihak seperti Samator dan Linde, serta dukungan penuh penerimaan ISO tank dari PT Pelindo II. Direktur Utama PT Pelindo II Arif Suhartono menyampaikan PT Pelindo II bekerja sama BUMN lain sangat mendukung distribusi logistik kesehatan melalui wilayah pelabuhan yang dikelola PT Pelindo II. Bahkan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan PT Pelindo 1, 3, dan 4 berkomitmen memastikan distribusi logistik secara optimal di seluruh wilayah Indonesia, khususnya untuk bidang kesehatan dalam penanganan COVID-19. Yuk simak video selanjutnya. Blak-blakan Luhut sebut ada yang tak suka Indonesia jadi negara maju. Ditulis oleh Niha Alif dari siwa.com. Beberapa hari yang lalu, Opung Luhut sempat membuat gempar media sosial dengan menyebut ada pihak yang tak ingin Indonesia bangkit.
Apalagi di periode Jokowi telah banyak kemajuan yang dicapai bangsa ini, mulai dari pembangunan infrastruktur merata, BBM satu harga, pengambil alihan Freeport dan Vale, hingga pengolahan nikel dan sawit secara mandiri. Mereka yang muak oleh pemerintah Jokowi sedang menanti kapan negara ini diterpa isu negatif hingga mudah dijatuhkan. Dan saat itulah keyakinan menjadi negara maju cuma mimpi. Mereka yang berputus asa karena HTI, FPI dibubarkan dan gagal ditunggangi, kini juga harus terpukul karena suara aktivis dan akademis terasa ompong. Ini semua karena rakyat mayoritas bersatu di belakang Jokowi. Meski harus dikatai buzzer atau cebong, kita tetap pantang mundur menyuarakan kebenaran. Akibatnya, frustasi mereka menumpuk hingga menjadikan panggung corona untuk menimpahkan kekesalan pada pemerintah. Ironisnya, oposisi dari dalam ini diduga bersekutu dengan pihak dari luar yang tak ingin Indonesia maju. Mungkin juga tak ingin Indonesia keluar dari corona. Sebelumnya dilansir Merdeka.com, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju karena banyaknya potensi yang dimiliki. Hal ini disampaikan dalam podcast bersama Deddy Corbuzier. Awalnya, Deddy menyinggung mengapa Indonesia tidak mencontoh Singapura dalam mengelola bisnis hingga menangani COVID-19. Namun, kata Luhut, saat ini ada negara maju yang tak ingin Indonesia jadi negara maju juga. Meski tidak menjelaskan lebih lanjut alasannya, Luhut menegaskan kalau sebenarnya negara-negara maju tidak mau negara berkembang menjadi maju. Semuanya harus dicapai dengan usaha sendiri. Negara maju itu tidak mau negara berkembang itu jadi maju. Jadi kalau bukan dari kita sendiri membuat negara jadi maju, ya nggak akan jalan. Orang suruh hajar kita terus, kata Luhut. Luhut menegaskan Indonesia tidak bisa disamakan begitu saja dengan Singapura. Karena perbedaan jumlah penduduk hingga luas geografis. Ngurus 6 juta orang dengan 270 juta orang, ngurus satu pulau dengan 17.000 pulau, ngurus banyak yang kungfunya aneh-aneh. Nggak samalah, beda, ujar Luhut. Meski berbeda, Luhut mengatakan Indonesia juga belajar dan mengadopsi penanganan yang sesuai dari Singapura. Lantas, dirinya menyebut Indonesia juga bisa saja maju seperti Singapura. Indonesia punya banyak potensi dan sumber daya manusia yang intelek untuk mendukung hal tersebut. Perkataan Luhut ini menarik untuk direnungkan karena dia mengetahui potensi yang dimiliki Jokowi. Memang harus kita akui di balik korupsi gila-gilaan era Soeharto, ada kesuksesan swasembada pangan yang ditorehkan. Sama dengan Jokowi yang ketika di blacklist sawitnya oleh Eropa, seketika menyulap sawit jadi bahan bakar dan mengolah nikel untuk baterai kendaraan listrik. Kualitas ini tidak dimiliki presiden lain selain Soeharto dan Jokowi. Kita harus akui itu. Beda dengan SBY, kalau ditekan mungkin tambah melempem, panik, dan amburadul. Yang harus kita lakukan saat ini adalah percaya penuh pada pemerintahan Jokowi. Meski terkadang beberapa kebijakannya tak konsisten atau blunder, kita juga patut curiga kalau ada orang di lingkarannya yang tak ingin negara ini keluar sebagai pemenang dan bangkit dari pandemi. Makanya, seperti beberapa artikel yang sering saya tulis, jadikan pandemi ini sebagai ajang pengembangan diri, ketimbang mengeluh soal PPKM, penanganan corona, dan sebagainya. Kita asah kemampuan kita di bidang IT, kalau perlu mempelajari bisnis startup. Semoga upaya doa bersama serentak hari ini dengan tema Pray From Home menjadi pembuka pintu keberkahan agar Indonesia segera keluar dari pandemi. Mari serentak kita sama-sama bersuara mendukung kebenaran, mensosialisasikan vaksinasi dan saling menyemangati untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi. Bersama kita wujudkan negara Indonesia yang lebih baik.